Halo Sobat Film Instan, apa kabar? Mohon maaf sudah lama tidak upload, karena ada kesibukan yang gak bisa ditinggal. Nah kali ini kita akan membahas film tentang seorang wanita yang terlibat dengan dua pria dalam hidupnya. Nah gimana kisah lengkapnya? Gak usah banyak omong-omong, kita gas filmnya. Film dimulai dengan Melanie, yang matanya ditutup karena akan diberi kejutan oleh sang pacar yang bernama Martin. Ternyata Martin menyediakan apartemen baru untuk mereka singgahi. Meski kecil dan masih dicicil, Melanie cukup senang, karena mereka bisa tinggal di apartemen dan jauh dari gosip para tetangga dan saudara. Malamnya mereka mengundang Angie yang merupakan sepupu kesayangan Melanie, dan juga adik Martin bernama Leo yang seorang desain grafis. Keduanya diminta untuk menjadi saksi untuk pernikahan siri mereka. Martin lalu berlutut dan memberikan izin kepada Melanie. Tentu Melanie setuju. Keesokan harinya para kurir datang untuk membawa kebutuhan rumah. Melanie ini adalah seorang pendekor handal. Meski begitu, Martin punya selera sendiri. Alhasil mereka berdebat cuma gara-gara posisi perabotan. Martin merupakan pengusaha gym yang cukup besar, namun pengunjungnya masih sepi. Mungkin karena masih baru dan kurang melakukan promosi. Tak lama kemudian Leo pun datang. Di sini diketahui kalau ternyata modal membuat gym ini sebagian andal investasi dari Leo. Melanie lalu bangun dan segera membuatkan Martin minuman. Martin hanya minum sedikit karena sudah terlambat. Kemudian dari itu mereka habiskan dengan mengurus bisnis mereka masing-masing. Di parkiran sebelum pulang, Melanie digangguai pria misterius. Pria itu mencoba mengingatkan Melanie tentang dirinya dulu. Belum juga ingat, semangka montong Melanie langsung dirembet-rembet dengan kasar. Namun pelecehan itu berakhir dengan singkat, karena para penjaga datang untuk menolong Melanie. Selamatan malam, sebenarnya Melanie ingin cerita tentang kejadian tadi. Tapi sepertinya Martin sedang kelelahan. Kelakuan pria misterius itu terus terbayang di kepala Melanie. Untuk melepaskan penat, Melanie, Martin, Leo, dan Angie pergi ke bioskop untuk menonton film. Di sini Angie mencoba menggoda Leo. Sementara Melanie lebih banyak terdiam karena merasa trauma dengan kejadian kemarin. Keesokan harinya, Martin, Angie, dan Leo berkumpul untuk merayakan ulang tahun Melanie. Disinilah Leo terpana melihat kecantikan Melanie. Setelah itu ulang tahun berlanjut di bar. Melanie minum banyak anggur sampai ngeloyor. Di tengah kerumunan dia melihat sosok pria yang selalu mengutipnya. Lalu Melanie teringat dengan kejadian di bar beberapa tahun yang lalu. Pria tersebut menggerayani Melanie yang sedang mabuk. Anehnya di sini Melanie juga terlihat menikmatinya. Martin lalu pamitan untuk pergi duluan karena ada urusan bisnis. Angie yang bertepipis juga pergi ke toilet. Hingga kini tersisa Melanie dan Leo saja. Mereka berdansa romantis di tengah pesta. Terlihat jelas Leo mulai jatuh cinta pada kakak iparnya itu. Keesokan harinya Leo berniat pergi ke gym. Namun dia mengambil banner bergambar Melanie. Leo lalu memotret gambar tersebut lalu dia edit. Leo juga menghapus foto Martin dan menggantinya dengan foto Leo, agar seolah-olah dia sedang bersanding dengan Melanie. Di tempat lain, Melanie sedang menjawab telepon dari ibunya, yang meminta Melanie pulang karena akan ada pesta besar ulang tahun ayahnya. Namun di depan Martin, Melanie mengaku tak bisa hadir, karena malas beradu argumen dengan ayahnya yang selalu mendebatnya. Melanie sebenarnya ingin cuek kepada Martin, namun entah mengapa si Martin ini sangat cuek. Bahkan dia meninggalkan Melanie di meja makan sendirian. Leo juga diam-diam menjadi pemuntit bagi Melanie. Dia mencoba merayu Melanie. Rupanya si Melanie ini belum sadar kalau Leo menyukainya. Mereka berdua lalu makan kue bersama. Di sinilah Leo berfantasi nakal membayangkan dirinya bermesraan dengan Melanie. Di tempat lain, Martin datang oleh sekretarisnya untuk dimintai tanda tangan. Namun entah mengapa Martin langsung memaksa sekretarisnya untuk beradu mekanik di dalam kamar mandi. Malamnya Leo mengundang Martin, Melanie, dan Angie untuk merayakan bisnis barunya. Leo mengaku mendapatkan tawaran kerja baru di Filipina. Jadi dia akan tinggal di sini lebih lama lagi dari rencana awal. Martin dan yang lainnya sangat senang mendengar berita bagus ini. Melihat badan Leo yang sedikit gemuk, Martin menyarankan untuk ikut program kebugaran agar wanita tertarik kepadanya. Namun Leo menolak, karena menurutnya untuk dapat wanita tak harus berotot, tapi punya banyak duit. Martin pun tersinggung dan langsung pergi meninggalkan meja. Malam berikutnya, Melanie, Martin, Leo, dan Angie pergi menonton bioskop bersama. Di sini Leo kembali berfantasi kalau dia sedang emprut-emprutan dengan Melanie. Mereka lalu menghabiskan waktu bersama, mulai dari nge-gym sampai berenang.
Meski romantis dengan pasangan masing-masing, namun Leo tetap mencuri-curi pandang pada Melanie. Pagi hari sebelum bekerja, Melanie dan Martin cekcok gara-gara telat menyiapkan sarapan. Martin lalu pergi ke toko bunga. Di sini dia bertemu dengan Leo yang katanya membeli bunga untuk almarhum bersama ibu. Martin terlihat tak senang dan memanas-manasi Leo dengan kegiatan ranjang bersama Melanie. Bukannya pergi ke makam sama ibu, Leo justru pergi ke rumah Melanie dan memberinya bunga. Ia mengatakan rasa cintanya kepada Melanie. Melanie sangat kaget dengan pernyataan Leo itu. Dia juga senang karena mendapatkan bunga. Tak lama kemudian Martin juga datang memberikan bunga. Setelah itu mereka mandi bersama sambil beradu mekanik. Esoknya saat Martin pergi bekerja, Leo datang menemui Melanie dan memberikannya coklat. Leo lalu mencari kesempatan untuk memotret kegiatan melukis Melanie. Namun lama-kelamaan penduduk petainya bereaksi. Adrenalinnya memuncak hingga Leo berani mendekati dan mencium Melanie. Sayang sekali kegiatan seru itu malah terganggu oleh panggilan telepon dari klien dekorasi. Saat di parkiran seorang pria misterius kembali menghampiri Melanie. Tapi rupa-rupanya itu adalah Leo. Leo lalu mengajak Melanie ke belakang mobil dan menciumnya. Dari sinilah Melanie sadar kalau si Leo ini jatuh cinta padanya. Meski Leo menawarkan kehidupan yang penuh cinta, namun Melanie tak bisa menerimanya, karena dia sudah menjalin hubungan dengan Martin yang merupakan kakak dari si Leo. Esoknya Leo masih bersikeras untuk ngobrol dengan Melanie. Kali ini dia melakukan pendekatan secara halus. Tadi sampai Melanie menyambutnya dengan baik. Mereka lalu pemanasan hingga akhirnya bergulir di lantai untuk beradu mekanik. Saat sedang melanjutkan ronde keempat di kamar mandi, tiba-tiba Martin datang menggedor pintu. Untung saja Leo bisa kabur dengan cepat, sehingga Martin tak curiga dengan apa yang telah terjadi. Malam harinya mereka minum banyak anggur sampai ngoyor di rumah Angie. Melanie dan Martin lalu pamit pulang duluan. Sementara itu Leo yang mabuk parah langsung diamankan oleh Angie. Dari awal Angie memang menyukai Leo. Dia langsung unboxing Leo, dan sebisa mungkin membuat penduduk petai Leo untuk cepat berdiri. Saat Leo pergi mengambil barang, tiba-tiba Melanie diserang oleh si penguntit. Mendengar adanya kegaduhan, Leo pun langsung balik mengejar pria itu. Dibantu para penjaga yang juga datang mengamankan si penguntit. Serangan penguntit tadi ternyata membuat Melanie terluka. Leo yang khawatir terus menenangkan Melanie sambil mengulus wajahnya. Kegiatan itu ternyata dipergoki oleh Martin. Dia terlihat marah dan sangat cemburu. Berasa ada yang aneh dengan dirinya, Melanie langsung tes urin. Dan hasilnya ternyata 2 garis. Malamnya Melanie ngajakin Martin ngobrol di balkon. Melanie mengatakan kalau dirinya sedang hamil. Beberapa tahun berlalu, Leo dan Melanie telah hidup bahagia dengan anak mereka. Seperti janjinya dulu, Leo benar-benar meratukan Melanie. Dia memberikannya cinta, kehidupan yang nyaman dan menyenangkan. Namun hidup Melanie tidak tenang, karena ada sosok pria bertato yang sedang merencanakan hal buruk untuknya. Hari-hari Melanie terus diikuti oleh pria bertato itu. Puncaknya ketika dia dan Leo sedang beradu mekanik, yang mana pria bertato itu nekat masuk ke rumah dan menembak Leo. Melanie juga dihabisi tanpa ampun dengan 2 tembakan sekaligus. Dan sosok pria bertato itu ternyata adalah Martin. Dia berhasil membalaskan dendam dan melenyapkan orang yang telah membuatnya kecewa. Sebagai penebus rasa bersalah, Martin pun mengambil anak Melanie dan akan mengurusnya sendirian. Dan film pun selesai. Ya, film yang sangat membangunkan, asli mimin pusing lihat film ini. Ya, yang penting ada adegan adu mekaniknya lah ya. Nah, kalau bahas film-film kayak gini lagi gimana? Kalau ada yang mau request film lain boleh. Tinggalin di komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya.